pagi saja Kak Dika tuh kadang Nana gitu. Iya, kita butuh asupan gizi. Makan apa ya nanti gitu. Sambil kerja pun kayak masih bisa tersenyum. Iya. Gitu. Jadi jangan, pokoknya mindsetnya diubah ya Maxians. Jangan ngerasa kalau accounting itu bakal bikin kalian pusing. Karena ini sudah ada produknya, sudah jelas. Ya kalian lihat seasik apa bisa ngomong di depan kamera ini. Cek guys, aku ada telepon sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Apa mah? Akuntansi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang histori yang lalu. Jadi kita tuh Selalu dong. Halo Maxian, selamat datang di Maxi Mood On. Nah kali ini segmen yang paling spesial ya, karena kita akan membahas tentang finance. Nah jadi guester kita ini adalah Kak Dika dari divisi finance marketing dari divisi finance Maxi Academy begitu. Mungkin Kak Dika bisa perkenalan diri dulu ke Maxian, silakan. Oke, hai Maxians. Perkenalkan, nama saya Dika. Saya di sini bekerja di staff di divisi Finance and Accounting. Nah, Lo apa lagi nih? Perkenalannya. Oke. kenalannya mungkin Oh iya, jadi saya udah menghandle di keuangan itu selama 8 tahun. wow. Udah jadi finance pernah, jadi accounting pernah. Wow, sungguh luar biasa sekali. Jadi di luar itu belum pernah sih. Jangan. Nah, mungkin sudah berkenalan ya sama Kak Dika. Terus nanti ini kita bakal pokoknya menggali semua pengalamannya Kak Dika untuk sharing ya, pengalaman, sharing ilmu buat Maxians yang ingin belajar. Mungkin besok ada kepikiran nih, meskipun di Maxi Academy nggak ada kelas finance ya, tapi kalian bisa lihat YouTube podcast ini dan langsung belajar sama orang finance yang sudah berpengalaman selama 8 tahun. Yeay. Oke, langsung saja kali ya kita interview saja Mbak Kak Dika ini. Cek guys, aku ada telepon sebentar ya. Halo, assalamualaikum. Apa mah? Syuting mah, syuting. Ya wes, cek mah, aku lagi syuting ya. Mak, anakmu masuk TV, Mak. Oke, masuk ke pertanyaan pertama. Kak Dika ini sudah 8 tahun ya. Yes. Jadi seorang finance, tantangannya apa saja nih kira-kira? Mungkin ada kendala atau apa? Sebenarnya ya, pertama-tama aku mau Betul. jelasin, akuntansi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang histori yang lalu. Jadi kita tuh Selalu dong. tapi kita di sini mengukur untuk kesejahteraan. Bukan sembarang masa lalu. Oh, iya. Jadi, kalau manajemen itu kan dia bisa lebih mengatur, memanage untuk perusahaan itu gimana dia yang di masa yang akan datang. Tapi kalau di akuntansi itu kita mempelajari flashback gitu. Jadi justru apa yang sudah terjadi itu kita uber-uber lagi, kita korek-korek lagi. Makanya kan kalau di akuntansi itu ada yang namanya fraud. Nah, kalau lihat ini dari jurusan akuntansi pasti tahu fraud audit. Nah, itu lebih detail lagi untuk mencari apa ya, kayak kualitas perusahaan itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nah, itu kalau mau lebih mendetail lagi, yes, benar. Nah, itu untuk rasio keuangan juga bisa. Nah, kita sebagai tim akuntansi itu yang mempersiapkan berkas-berkas, data-data laporan keuangan segala macam begitu. Nah, jadi intinya akuntansi itu kita mempelajari tentang hal yang sudah terjadi. Nah, terus kita sebagai akuntansi itu ngeliat nih, jadi nanti dari situ tuh kita kan bisa bikin ada yang namanya laporan keuangan, jurnal, ya, terus cash flow apa segala macam itu tuh. Nah,
Itu. Lalu tantangannya Kalau tantangannya ya, dan cara menyelesaikannya ya mungkin ya Yes. buat make sense biar tahu gitu. Jadi jalur-jalur. selama 8 tahun, jadi gini, saya tuh 8 tahun sebagai finance accounting itu di berbagai perusahaan yang berbeda-beda background ya Kak Nana. Oh, begitu. Jadi saya nggak tipikal orang yang memang suka belajar ya, Ci. Suka Kita belajar, explore ya, Yes. sangat ambis. menggali segala yang ada untuk dipelajari, Ci. Oh my god. Jadi saya itu pertama kali lulus kuliah itu tahun berapa ya? Tahun 2015-an awal itu saya kerja di bidang properti. Properti gitu. Terus kemudian loncat lagi nih pindah ke perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, kemudian saya pindah kerja lagi di bagian sama ya, di bagian finance accounting juga kalau nggak salah, di general kontraktor. Kemudian saya juga pernah habis dari general kontraktor itu Banyak sekali. iya, selagi bisa kita serap ilmunya. Betul, Nah, terus betul. di event organizer saya juga pernah. Kemudian di Maxi Academy Oh my god. gitu. Nah, kalau tantangannya ya sebetulnya kayaknya hampir sebagian besar itu finance itu pasti menemukan tantangan terbesar adalah bagaimana mengelola budget perusahaan itu seminimalis mungkin. Jadi makanya kalau misalnya kalian menemukan finance accounting cerewet, terus mungkin dia galak, cerewet sekali. iya kan, nah iya, ya gimana ya kita mau ibaratnya katanya gini loh, kita tuh misalnya sebagai ibu-ibu gitu kan ya, sebagai ibu mau anaknya minta jajan, terus dia pasti tanya dong mau beli apa, buat apa, beli di mana. Itu ya namanya finance accounting itu penting ya untuk kita mengetahui benar nggak sih transaksi ini memang benar. Ibarat kata kalau di akuntansi itu kan kita berdasarkan nota invoice gitu kan, mengeluarkan duit ya kan, harus ada buktinya, bener nggak sih ini. Nah, kita perlu tuh, wajib bahkan menanyakan itu dulu. Jadi kalau misal ada kan biasanya orang itu yang jadi gini ya, ini cerita ya, ini kita sambil cerita sharing pengalaman gitu. Jadi saya pernah nemuin gitu ya, saya minta nota gitu kan, mana notanya waktu untuk ngecek laporan keuangan. Terus masa dijawabnya kayak gini, nggak percaya Pak. Bukan nggak percaya ya. Ini bukan masalah kekeluargaan, bukan masalah percaya nggak percaya. Ini memang sudah menjadi prinsipal kita sebagai accounting itu harus kayak gitu. Kenapa Mbak? Kenapa ya nih? Iya, kita tuh harus pakai nota. Nah, kayak ada prosedurnya gitu ya. Iya, memang pentingnya di prinsip akuntansi itu karena kita kalau misalkan mau bertransaksi itu kita harus nerima dulu yang namanya bukti transaksi. Nggak mungkin dong. Iya, karena pencatatan laporan keuangan kita itu basicnya dari bukti-bukti transaksi gitu. Karena kita kan mempelajari, kita mengolah laporan itu kan memang basicnya datanya tuh ada, bukan awang-awangan, bukan yang ini nanti bakal terjadi gitu kan, enggak, yang udah terjadi gitu. Dia harus ada bukti transaksinya itu gitu. Ya tantangannya sih seperti itu ya mungkin ada hubungannya sama budgeting untuk cost control itu terutama ya, mengontrol pembiayaan karena yang tahu kasarannya tuh yang tahu uang perusahaan itu kan ya finance accounting ya kan. Nah, terus megang rahasia perusahaan. Iya, terus mungkin kita juga mesti ini nih harus pintar-pintar berkoordinasi dengan divisi lain gitu karena ya namanya tim untuk kerja ya kita harus bisa kerjasama lah ya. Betul. Tuh Cara menyelesaikannya gimana Kak? Kalau misalkan tadi yang
cara minimalisir ya. Nah, Budgeting. Itu gimana ya, tuh? cara meminimalisir budgeting. Jadi saya pernah punya pengalaman. Nah, punya pengalaman lagi nih, pengalaman yang banyak. Ya memang kan 8 tahun. Nah, gimana sih? Iya, macam-macam pengalamannya. Oh my Jadi, God. jadi disuruh kontrol untuk budgeting gitu kan. Ya udah dilihat gitu. Untuk dari divisi, ayo mana-mana yang mau yang mau untuk budgeting. Iya, harus ngumpulin dulu tuh. Misalnya di manufaktur itu ada bagian produksi, ada bagian marketing, ada bagian Wow. pembelian kan segala macam. Nah, itu mereka kumpulin kebutuhan mereka apa sih, berapa sih yang mereka butuhin itu kira-kira dalam 1 minggu. Mingguan ya, bukan bulanan ya, mingguan. Jadi mingguan apa sih yang diperluin itu dalam 1 minggu kebutuhannya. Nah, itu saya kumpulin semuanya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa diminimalisirkan? Itu memang biasanya kita konsultasiin sama, kalau staff ya konsultasi sama supervisornya, sama manajernya. Oh, begitu ya. Jadi kita tetap ada rundingan dulu nih, kira-kira biaya apa yang mau diminimalisir atau bahkan dipangkas. harus begitu ya. Iya, harus kayak gitu. Jadi akuntan itu dibilang orangnya tega. Tega memang ya, apalagi saya baru berteman itu ya, kayak beliau ini sangat tega sekali gitu. Iya, karena ya gimana, memang Tegas itu. memang secara fungsional itu kita kan menjaga kestabilan perusahaan ya, kestabilan keuangan perusahaan, namanya juga finance ya. Di finance itu kan harus balance tuh antara pengeluaran pemasukan. Nah, fungsinya kita tuh memang itu untuk menstabilkan supaya ibarat kata itu kita mau jalan, perusahaan ini mau jalan, kita yang ngerem gitu kan. Nah, dia nggak kebablasan. Terus pernah nggak kayak kepikiran ganti divisi gitu kan? Karena accounting kan kayak urusannya ya mungkin sama keuangan Iya, kayak iya, tadi gitu-gitu gitu ya. Kayak aja gitu. pernah nggak kepikiran mungkin jadi content creator gitu, Atau kita atau mungkin jadi marketing gitu. Alexi menjadi talent gitu maksudnya? Enggak. Nah ya. Enggak dong. Ya, buat apa kuliah 4 tahun mempelajari tentang Betul. akuntansi. Terus apa ya, kalau menurut saya nih ya, jadi saya punya cerita nih, pengalaman lagi deh. Betul. Jadi saya punya cerita. Sebenarnya nih, saya itu berawal dari ketidaksukaan ya kalau akuntansi itu saya. Oh iya benar. Jadi dulu tuh ya Apakah buat- kuliahnya dipaksa untuk masuk ke accounting? iya, jadi dulu itu ceritanya make sense. Ini mungkin yang mau masih galau mau milih apa ya, akuntansi atau kuliahnya manajemen. jurusan apa? Kan orang denger akuntansi tuh kayaknya kan berat gitu. Ya. Iya, aku juga Berat. kayak dulu itu Kayak apa? SMA, Ih, serem IPS banget. aja kayak accounting. Ada posting gitu kan. Gitu, Nah, pusing. jadi dulu ceritanya itu kan saya tuh pengen jadi psikolog Kak Nana. awalnya, OMG, Awalnya ternyata takdir berkata lain. Udah pernah tes apa zaman dulu tuh ya, PMDK apa ya, yang untuk jalur bebas tes itu mau masuk ke perguruan tinggi negeri, udah sampai psikotes gagal. Terus habis itu orang tua saya bilang, oh mungkin kamu nggak bakat jadi psikolog gitu kan. Terus bakatku di mana dong? Terus akhirnya orang tua saya itu ngasih lah ya tempat saya kuliah itu ya, salah satu kampus swasta ternama di Surabaya. yaitu Perbanas. Hai, alumni Mungkin ada make sense ya yang dari Perbanas sekarang ya. udah berubah jadi Universitas Hayam Wuruk Oke. Perbanas. Oh, iya. Nah, lalu orang tua saya ngasih rekomendasi gitu kan. Untuk Saya bingung nih, ini accounting. manajemen. Oh, manajemen. Pertama bingung manajemen atau akuntansi ya. Karena saya dulu juga mikir iya akuntansi, ngitung terus gitu kan. Angka gitu kan. Nah, terus mama saya tuh bilang gitu kan, kamu kalau cari kampus itu yang memang kedepannya itu dibutuhkan, dibutuhkan buat
semua perusahaan itu bisa kerja, dibutuhkan semua perusahaan gitu kan. Apa ya, manajemen atau akuntansi. Nah, berhubung di Perbanas itu zaman saya dulu itu akreditasi A-nya lebih bagus akuntansi daripada manajemen, akhirnya yaudah masuklah ke akuntansi. Nah, belum selesai nih sampai situ tuh. Terus kan ya namanya karena awalnya dipaksa gitu kan, ya udah masuk gitu. Akhirnya ya 1 semester 2 semester pun nilainya tuh awang-awangan gitu kan. Nah, Oh iya? iya, jadi memang nggak optimal banget gitu, kayak aduh gimana ya. Terus Tapi akhirnya- emangnya Mbak, Kak Dika punya basic di itu nggak? Mungkin ada SMA-nya sih, IPS atau ada IPS? sih, SMA-nya dulu IPS. Oh. Tapi ya gitu ya. Tapi tetap kok nggak kayak bisa serem optimal gitu. Nah, terus di awal-awal sampai ya. akhirnya Nggak apa-apa kan masih maba. iya sih. Terus habis itu akhirnya? akhirnya saya ketemu sama temen saya tuh, dia bilang gini, kamu kalau udah basah jangan cuman kecek-kecek, apa bahasa Surabaya, kecek-kecek apa ya, main air basah-basah dikit gitu ya. Kalau udah basah ya nyelem sekalian Nyemplung. gitu, sekalian nyemplung. Oke, akhirnya dari situ ya juga ya, kok sayang gitu loh, udah kuliah di kampus swasta yang jadi promosi Iya, terbaik di Surabaya. Bisa dicek itu ya sekarang ada Udah. Nah, Memang terus- kalau dijajarkan ya. iya. Kalau sejajar memang Perbanas yang paling. Nah, itu terus habis gitu sampai mana tadi ya? Sampai temen Kak Dika bilang Oh kalau iya, udah tuh akhirnya ketemu sama teman saya, teman cuman saya nyemplung. harus nyemplung sekalian gitu. Ya udah, akhirnya dari situ ya udah deh, kan sayang banget gitu kalau nggak memanfaatkan. benar-benar. Udah akhirnya saya masuk akuntansi. Makanya itu butuh effort ya waktu 4 tahun. Di awal ya. Iya, jadi sayang banget gitu Sempat loh putus kalau- asa di awal atau Sempet males sih, sempet males. Cuman dulu ada dosen saya tuh bilang di Perbanas itu, kalau anaknya nggak kuat, udah ada hukum alam, dia pasti mental gitu lah. Masa aku mau kayak gitu Jangan kan. dong. Sayang banget, mahal soalnya. Udah bagus, tapi memang lumayan sih. daripada menjadi donatur. Terus udah deh dari situ saya pikir-pikir lagi, coba deh kerja. Ternyata kerja di akuntansi itu nggak seserem yang dibayangin loh. Oh iya? Iya, kan kalau kuliah itu, kalau anak akuntansi ini kan pasti ada akuntansi biaya, ada akuntansi sektor Kompleks ya yang dipelajari. banyak Tapi banget. waktu udah kerja Waktu kerja itu enggak sih. yang sekompleks itu. Enggak, mungkin gini ya, karena kan namanya kita belajar itu kan semua kita pelajari dulu. Nah, tapi untuk masuk ke perusahaan itu kan ada sendiri jenisnya, Kak Nuna. Jadi ada yang basicnya berlatar belakang jasa, ada perusahaan dagang, ada perusahaan manufaktur. Nah itu beda-beda juga. Kalau misalnya perusahaan manufaktur itu apa, Oh. jasa itu apa gitu. Iya, Cara pelaporan keuangannya juga beda. Beda-beda. Makanya ya waktu kuliah mungkin dibekali dulu Iya. dasar-dasarnya. Terus nanti waktu kerja tinggal menyesuaikan pakai mau tinggal pakai. jalan aja kita menyesuaikan, tapi kita udah punya Jadi bekalnya. nggak semua ya, nggak Enggak. semua ilmu di kuliah Iya. kepake semua. Nggak semua. Gitu. Kita kerja itu kita bisa karena terbiasa. Quotes of the day dari Kak Dika. Nah, reflection ya, jangan ragu untuk mengambil jurusan Akuntansi. accounting. Iya, akuntansi gitu. Menurut aku tuh ini ya salah satu pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI. AI. Iya. Iya. Sama mau ngitung nota-nota siapa yang mau ngitung? Harus udah ngecekin satu-satu gitu, harus rajin. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Gitu deh Kak Nana. Meskipun bisa tapi kayak apa Ya, ya? nggak. Ngaudit kan juga perlu. Iya. Berarti kan ibarat kata kan nggak bisa dipercaya juga ya, karena Iya, gimana iya, pun iya. pasti ada Harus- ada Perlu riset kayak yang secara
langsung. Iya, kan kita butuh tanya itu tadi tuh. Jadi apa kita keluar uang apa kita harus tanya. Ini bener nggak kayak gini? Ini bener nggak buat ini? Bahkan saya aja tahu loh kalau lagi dikelabuhi gitu misalnya. Iya, bisa ngecek dari nota aja bisa kita kurang informasi dari situ tuh bisa. Caranya bagaimana? Mungkin bisa dibongkar ke Maxine. Iya, jadi contoh salah satu Taktiknya bagaimana? Iya, jadi taktiknya? salah satu contohnya kita untuk ngecek bukti transaksi itu ya Kak Nana. Contoh misal beli bensin, beli bensin motor itu kan kita nggak bisa ngelacak, nggak bisa nge-track itu kira-kira untuk memang motor operasional kantor atau untuk pribadi gitu kan, kita kan nggak ngerti nih. Nah kita bisa melihat nih ya, pertama nih termasuk tips nggak sih ini ya? Betul. Jadi kita mesti tahu kita nih misalkan area Surabaya mana ya ini ya berarti ya Pusat. Nah ini kan kita misalnya lagi ada di Maxi Academy gitu kan, ada nih motor terus isi bensin misal di Jalan Ahmad Yani misalnya ya. Nah kita nih bisa ngukur nih kira-kira perjalanan dari Ahmad Yani balik lagi ke Maxi itu harus berapa lama yang ditempuh. Itu pertama. Kita lihat dulu SPBU-nya ada di mana. Nah kalau dulu tuh saya itu waktu kerja di salah satu perusahaan manufaktur tuh ada, kalau misalnya karyawan keluar pasti ada laporan apa ya kayak izin keluar gitu. Nah itu bisa dicek juga dari situ. Emang bener nggak sih dia keperluannya apa? Kalau misalnya operasional ya dia mau ngapain gitu kan? Kok jauh banget gitu? Memang ya dari hasil transaksi itu bisa melacak segala hal. Wow. Amazing. Nah kemudian yang kedua itu kita misal jadi saya pernah menemukan salah satu contoh itu ya bukti transaksi bensin itu sehari 2 kali isi bensin. Terus Ngisi itu kalau bensin motor 2 liter 20.000. Padahal ya kali ya Surabaya Mojokerto gitu kan habis sampai 4 liter mau ngapain gitu kan. Iya, sehari dalam apalagi itu dalam kurun waktu 2 jam. Nah, bayangin Kak Nana, emangnya mau ngapain? Mau kemana dalam waktu 2 jam bus gitu. Langsung nyampe ke Tanjung Perak gitu. Jauh bener gitu loh sampai ngabisin. Nah, ini kan nggak bisa ke tracking ya, itu untuk kira-kira memang motor operasional kan. Nah itu kita mesti tanya tuh kan Nana. Kemudian kita bisa ngeliat tuh dari jam, waktu itu kan. Nah kira-kira kalau dia ngisi di SPBU yang sama, kemudian jarak jamnya kira-kira mungkin cuman 1 jam atau mungkin 2 jam. Ini orang ngapain sebenarnya jalan-jalan apa kerja? Kok bolak-balik ngisi bensin? Kita ya bukan rasa curiga ya. Mungkin ya namanya kan juga itu tugas kita gitu loh kan. Kita kan harus benar-benar ngontrol gitu. betul. Nah, bisa tuh diterapin kayak gitu tuh. Tipsnya ya. Iya, jadi cuman dari 1 nota Kalian sudah bisa tahu banyak hal. segala hal Bisa mengulik semuanya ya dari jam, terus jarak, kamu mau kemana, ya terus habis itu ampun. mau ngapain pun itu kita bisa Tahu, ya. gitu. Iya. Wah, keren sekali. Aku nggak mikir loh kayak ternyata accounting itu seluas itu. Benar. Jadi Padahal dulu itu bayanganku kayak accounting itu ya wes kayak cuman sekedar angka ngitung. Ya. Tapi ternyata ada juga kayak analisis, riset, dan wah banyak lah. sebenarnya akuntansi Seru ya. Aku keren sih, salah satu Menarik. apa ya pekerjaan yang unik sih, karena kita basicnya tuh cuma angka, tapi kita dari situ bisa Tahu. bisa tahu semuanya, kita bisa outputnya tuh macam-macam loh kan. Nah jadi bukan cuma laporan keuangan aja, Nah, bisa untuk cash flow segala macam, rasio perusahaan bisa. Keren kan? keren loh ya. Jadi jangan takut kalau udah dengar akuntansi. Keren sih, karena Enggak kan dong. kebanyakan orang kayak kalau sudah sama gitu. Mbak Dik, Kadik, kalau misalkan orang udah denger angka gitu loh, kayak udah kayak
nggak mau. Saya Iya. tidak mau belajar ini. Iya, Gitu kan kayak langsung dijauhi gitu. Iya, loh. kalau kita Apa nggak tuh? tahu dalamnya, Nah, kayak gimana, itu. seru sebenarnya nih. Hmm. Tapi ya akuntansi itu beda sama matematika, memang Beda. Meskipun mereka sama-sama angka, tapi untuk alur pekerjaannya itu memang beda, Kak Nana. Lebih, tapi Bedanya? menurut saya tuh lebih detail itu ya memang akuntansi ya. Akuntansi. Iya, karena akuntansi itu salah satu pekerjaan yang memang harus detail. Kita tuh harus enggak galak juga nggak apa-apa kok. Oh gitu. Iya, biar nggak kalau misalnya nih akuntansi ya, terus atau finance gitu kan, dimintain uang gitu. Rembes. Ngapain? Buat apa? Rembes itu buat Apa? Mana notanya? Harusnya gitu. Kak Dika tuh gitu. Harus jelas dong, rembes buat apa? Betul. Kalian ngapain? Rembes itu ngapain kalian? Seperti mami-mami yang Iya, tapi ya memang ya balik lagi ya itu fungsi dan pekerjaan kita tuh kayak gitu kan. emang perannya seperti itu. Iya, memang akuntansi diciptakan untuk menjadi Garang. tapi mana ada loh yang bisa ketawa gitu ya kan, Ya kebanyakan kan, biasanya kan anak finance ini terkenalnya adalah yang kaku gitu kan, kayak fokus, Iya. formal, diam. saya Tapi rasanya oh my god. Makanya kan saya sudah bilang dari awal ya bahwa Gwester kita ini paling langka di dunia. Gitu. iya Di dunia gitu. Orang Yang accounting ceria, tapi gitu. yang ceria banget gitu kan. Biasanya kan orang accounting kayak pusing gitu, kayak merasa sudah jangan ganggu saya gitu. Tapi ini tuh ya pagi saja Kak Dika tuh kadang Nana gitu. iya, kita butuh asupan gizi. Makan apa ya nanti gitu. Sambil kerja pun kayak masih bisa tersenyum. Iya. Gitu. Jadi jangan, pokoknya mindsetnya diubah ya, make sense. Jangan ngerasa kalau accounting itu bakal bikin kalian pusing. Karena ini sudah ada produknya, sudah jelas. Ya kalian lihat seasik apa bisa ngomong di depan kamera. Ini baru pertama kali atau? Baru pertama kali. Baru pertama kali loh. Kayak luas sekali. Aduh, content creator sudah kalah ini. Nanti bisa tergeser Ya kan ampun. gimana ya. Aduh. Enggak lah ya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Oh, Tetap akuntansi bang. Hidup mati akuntansi. mungkin kalau buat pemula yang pengen belajar tentang accounting, itu harus belajar dari mana dulu? Apa yang perlu kayak Kalau step-stepnya gitu loh? Mungkin buat Maxians yang pengen belajar. Iya, kalau menurut saya ya, kalau misalnya mau memang jadi accounting, yang pertama itu kalian harus bisa memupuk rasa jujur, Kak Nana. Karena kalau accounting nggak jujur, iya dong. Gimana yang pegang duit gitu kan, yang pegang laporan keuangan, wah hancur nanti. Jangan ya, jangan. Berabe ya. Iya, sekali-kali. Yang harus benar-benar dipupuk dalam hati itu kalian itu jujur. Karena gimana dong, di akuntansi aja ada fraud gitu loh, ada audit, masa kita nggak jujur? Malu-maluin Malah dong. kena ya nanti Iya. ya kalau ada apa-apa. Karena ya, tapi jangan jangan ditiru ya, misalnya. Karena memang sebetulnya memang ibaratnya pekerjaan finance accounting ini memang pekerjaan yang beresiko gitu loh. Itu tadi ya tips-tips dari Kak Dika. Bisa kalian putar lagi videonya karena ternyata banyak sekali ilmu daging ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat nantinya buat kalian semua yang ingin terjun ke dunia finance accounting. Oke, terima kasih Kak Dika dan terima kasih buat Maxian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan komen kalau kalian mau tanya-tanya ya, atau bisa DM juga ke DM ke Instagram kita ya. Nanti bakal
kita salurkan langsung ke dia dan dijawab gitu ya. Oke Maxians, terima kasih telah menonton segmen Maxi Mood On kali ini yang membahas tentang finance accounting. Jangan lupa like dan subscribe dan tunggu konten kita selanjutnya. Maxi Academy, salam magang maksimal. Yeay.